Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anni Sarifah Rahman dengan NIM 2004075520012. Saya Agnes Anjali dengan NIM 2004075010028. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum di sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Siti Raihan, SPD MPD. Yuk, mari kita mulai dengan mengenal topik yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Dimulai dari paradigma, bagaimana paradigma kurikulum prototipe. Yang kedua, pengenalan, apa sih itu kurikulum prototipe. Yang ketiga, karakteristik, bagaimana cara mengenal kurikulum prototipe. Yang keempat, inovasi, apa saja yang akan diciptakan dari kurikulum prototipe. Dan yang kelima, isu terkait apa saja kurikulum prototipe. Baik, pembahasan dari kelompok kami merupakan isu dari kurikulum prototipe, di mana isu ini sebelum kita menerapkan kurikulum prototipe, sebaiknya kita harus mengetahui 9 paradigma yang ada pada kurikulum ini. Dimulai dari struktur profil Pancasila. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang diterapkan pada setiap sekolah saat ini. Namun dengan adanya pandemi COVID-19, pemerintah memberikan kebebasan untuk setiap sekolah memilih kurikulum, dapat memilih kurikulum darurat atau penyederhanaan kurikulum sendiri. Satuan pendidikan juga dapat melakukan pengurangan kompetensi dasar untuk memfokuskan siswa pada kompetensi esensial untuk keberlanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Nah, paradigma ini dimulai dari struktur kurikulum profil Pancasila, di mana struktur kurikulum profil Pancasila ini dijadikan acuan untuk sekolah dalam mengembangkan standar isi, standar proses, hingga standar penilaian. Yang kedua merupakan istilah KI dan KD adalah sebuah capaian pembelajaran. Namun pada kurikulum prototipe ini ada dinamakan capaian pembelajaran atau CP. Nah, pada CP ini terdiri dari rangkaian pengetahuan, keterampilan, hingga rangkaian sikap. Sebagai satu kesatuan proses demi membangun kompetensi yang utuh bagi siswa. Ketiga yaitu jumlah mata pelajaran ditetapkan per tahun. Jika pada kurikulum sebelumnya jumlah mata pelajaran ditetapkan per minggu, namun kurikulum prototipe ini menerapkan jumlah mata pelajaran ditetapkan per tahun sehingga sekolah memiliki kemudahan dalam mengatur pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar. Sebagai contohnya yaitu ketika mata pelajaran tidak diajarkan di semester genap, namun dapat diajarkan di semester ganjil, begitu pula sebaliknya. Yang keempat merupakan proses pembelajaran berbasis proyek, di mana proses pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Siswa-siswa dapat belajar dari pengalaman dan mengintegrasikan kompetensi esensial sehingga dapat belajar dari berbagai disiplin ilmu. Kurikulum prototipe ini dinilai dapat membantu guru dalam mengembangkan soft skill siswa dan keterampilan siswa dalam pengalaman pengetahuan dan mempersiapkan kompetensi siswa dalam tuntunan zaman. Yang kelima, kembalinya mata pelajaran TIK, di mana pada kurikulum sebelumnya pelajaran ini ditiadakan. Namun pada kurikulum prototipe ini mata pelajaran ini dinamakan informatika dan dimulai dari jenjang SMP. Dan tidak harus guru yang khusus untuk mengajarkan mata pelajaran tersebut, namun dapat dilakukan oleh guru umum. Yang keenam, penilaian berbasis kolaboratif, di mana pada tahap ini sekolah diberikan kebebasan dalam membuat dan merancang asesmen dalam lintas mata pelajaran atau antar mata pelajaran. Misalnya berupa penilaian formatif yang berupa penilaian berbasis proyek yang di dalamnya terdiri dari beberapa mata pelajaran. Yang ketujuh, ilmu pengetahuan alam sosial, di mana pada kurikulum sebelumnya mata pelajaran IPA dan IPS diajarkan pada kelas 4, 5, dan 6 berdiri sendiri. Namun pada kurikulum prototipe ini
mata pelajaran ini diajarkan secara bersamaan dan dinamakan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial atau IPAS. Yang kedelapan, program peminatan atau jurusan di SMA tidak diberlakukan. Jika pada kurikulum sebelumnya program peminatan atau jurusan seperti IPA, IPS, dan bahasa diberlakukan di SMA, namun berbeda pada kurikulum prototipe ini, di mana pada kurikulum ini kelas 10 belajar menyiapkan diri untuk pelajaran kelas 11 seperti pelajaran pada saat SMP, belajar IPA, IPS, bahasa, dan lain sebagainya. Adapun pada kelas 11 dan 12 mereka diwajibkan untuk mempelajari mata pelajaran wajib dan memilih mata pelajaran dari bidang IPA, IPS, dan bahasa, dan memilih keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Yang kesembilan atau yang terakhir, struktur kelompok kejuruan meningkat menjadi 70%, di mana pada sekolah menengah kejuruan struktur lebih sederhana, terbagi menjadi mata pelajaran umum dan mata pelajaran kejuruan, di mana pada kelompok kejuruan ini meningkat dari 60% menjadi 70%. Dan adapun praktek kerja lapangan atau PKL diterapkan selama 6 bulan atau 1 tahun agar peserta didik dapat menyiapkan dirinya di dunia pekerjaan dengan lebih matang lagi. Kesembilan, paradigma kurikulum prototipe ini selaras dengan program Merdeka Belajar, sehingga kurikulum ini merupakan opsi yang tepat yang dapat diambil oleh setiap jenjang pendidikan. Tadi kita sudah mengetahui kan mengenai paradigma kurikulum prototipe, namun belum mengenal apa itu kurikulum prototipe kan? Nah, sekarang kita akan mengenal mengenai kurikulum prototipe. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan dan atau perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, serta kebutuhan lapangan kerja. Sementara itu, pengertian dalam prototipe dalam Wikipedia adalah standar ukuran dari sebuah entitas atau suatu yang berwujud. Dalam bidang desain, sebuah prototipe dibuat sebelum dikembangkan atau justru dibuat khusus untuk pengembangan sebelum dalam skala sebenarnya dan sebelum diproduksi secara massal. Jadi, kurikulum prototipe merupakan kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan project-based learning untuk mendukung pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi, banyak nih spekulasi yang muncul di kalangan masyarakat bahwa ganti menteri, ganti kurikulum. Spekulasi itu tidak benar. Bukan berarti kita ganti menteri itu kita ganti kurikulum juga ya. Jadi kurikulum yang diterapkan oleh Bapak Nadiem Makarim ini merupakan kurikulum prototipe yang ditawarkan untuk memberikan kemerdekaan kembali kepada guru. Jadi kurikulum prototipe ini juga bukan hal yang baru ya teman-teman, melainkan sudah diterapkan di 2.500 sekolah penggerak di seluruh Indonesia. Nah, penerapan kurikulum prototipe di jenjang TK lebih berfokus kepada aktivitas bermain siswa sebagai proses pembelajaran yang utama. Jadi pembentukan karakter untuk memperkuat profil pelajar Pancasila melalui literasi buku-buku yang digemari oleh siswa. Yang semulanya pada kurikulum 2013, pembelajaran siswa ini berbasis tema. Kemudian di jenjang SD, adanya penggabungan mata pelajaran IPA dan IPS menjadi IPA-AS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, untuk memahami lingkungan sekitar yang semulanya terpisah di kurikulum 2013. Kemudian bahasa Inggris merupakan mata pelajaran pilihan bagi siswa dengan bertumpu pada pembelajaran berbasis proyek.
Project Based Learning untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila. Kemudian di jenjang SMP, kurikulum prototipe mewajibkan mata pelajaran informatika atau TIK, di mana mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran pilihan di kurikulum 2013. Mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib untuk menyesuaikan kemajuan teknologi digital yang diselaraskan dengan profil pelajar Pancasila. Sementara di jenjang SMA, adanya penghilangan penjurusan IPA, IPS, dan bahasa. Sebagai gantinya, siswa kelas 10 akan mengikuti mata pelajaran yang sama dengan SMP. Sementara di kelas 11 dan 12 baru bisa mengkombinasikan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuan serta cita-citanya. Kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Jadi kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Nah, sekarang kita akan mengetahui lini masa kurikulum yang digunakan pada saat pra-pandemi sampai dengan 2024 ke depan. Pada pra-pandemi kita menggunakan kurikulum 2013. Kemudian pada saat pandemi 2020 sampai 2021 kita menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat atau kurikulum 2013 yang disederhanakan. Pada pandemi 2021 sampai 2022 kita menggunakan kurikulum 2013, kurikulum darurat dan juga kurikulum prototipe di sekolah penggerak. Kemudian yang saat ini diberlakukan yakni pemulihan pembelajaran 2022 sampai 2024 yang akan digunakan itu kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Nantinya pada tahun 2024 akan dilakukan penetapan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Benang merah pengembangan kurikulum. Benang merahnya bahwa kurikulum prototipe ini melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Jadi bukan mengganti kurikulum ya, tetapi melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Di antaranya yang pertama orientasi holistik, yakni kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik atau secara menyeluruh. Jadi mencakup kecakapan akademis dan non-akademik, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan juga spiritual. Kemudian yang kedua, berbasis kompetensi, bukan konten. Kurikulum ini dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Yang ketiga, kontekstualisasi dan juga personalisasi. Kurikulum ini dirancang sesuai dengan konteks atau seperti konteks budaya, misi, sekolah, lingkungan lokal, dan juga konteks lainnya. Dan juga personalisasi yakni sesuai dengan kebutuhan murid. Selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum prototipe. Ternyata kurikulum prototipe memiliki karakteristik loh, di mana kurikulum ini mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa dan memberikan ruang yang lebih dalam pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Nah, dari sinilah lahir beberapa karakteristik kurikulum prototipe. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter siswa. Yang kedua yaitu fokus pada materi esensial sehingga ada waktu yang cukup untuk materi yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti materi literasi dan numersial. Yang ketiga yaitu adanya fleksibilitas bagi guru dalam penyesuaian pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa, sesuai dengan konteks pembelajaran dan muatan lokal. Selanjutnya mari kita bahas satu persatu yang dimulai dari pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter siswa. Sebenarnya pada kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter,
namun belum memberikan porsi yang khusus untuk kurikulumnya. Sehingga pada kurikulum prototipe ini memberikan porsi khusus, yaitu 20% hingga 30% jam mata pelajaran khusus untuk pengembangan profil pelajar Pancasila berbasis pembelajaran berbasis proyek. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini sangat penting pada pengembangan karakter, karena pada pembelajaran berbasis proyek ini memberikan pembelajaran dari pengalaman. Selanjutnya, adanya pengintegrasian dari kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Dan yang terakhir yaitu adanya struktur pembelajaran yang fleksibel. Selanjutnya, Kemendikbudristek telah menyediakan 7 tema utama yang ada pada kurikulum prototipe ini, sehingga para guru tidak perlu pusing karena pada 7 tema utama ini tinggal dikembangkan menjadi modul dengan tujuan yang lebih spesifik. Selanjutnya yaitu fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah, di mana saat ini kurikulum yang diterapkan yaitu kurikulum 2013, yaitu pada kerangka kurikulumnya dikunci pada tujuan pembelajaran per tahun dan struktur kurikulumnya dikunci pada jam pembelajaran per minggu. Sedangkan pada kurikulum prototipe ini memberikan tujuan pembelajaran per fase, yaitu 2-3 tahun, di mana untuk memberikan fleksibilitas untuk guru dan sekolah. Dan jam pembelajarannya yaitu disusun per tahun, sehingga guru dan sekolah dapat berkonsentrasi dalam menyusun pembelajaran dan kurikulum. Inovasi terkait kurikulum prototipe. Seperti yang kita ketahui bahwa inovasi merupakan hasil pengembangan pemanfaatan dari menciptakan atau memperbaiki sebuah produk. Adapun inovasi terkait kurikulum yakni yang pertama bagi peserta didik. Inovasinya tidak adanya program peminatan di SMA. Kemudian peserta didik juga dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Nah, berbicara mengenai tidak adanya penjurusan di SMA, kami akan menunjukkan nih salah satu video mengenai komentar anak SMA terkait penghilangan jurusan di SMA. Ini dia videonya. Peminatan di SMA, IPA, IPS, dan bahasa bakal dihapus. Setuju nggak sobat? Kalau gue nggak setuju sih, gue. Kalau gue sih nggak setuju bang. Orang itu kan punya passion masing-masing gitu loh, jadi dia nggak bisa dipukul rata semua pelajaran. Kalau nggak ada kan anak-anak jadi bingung. IPS itu penjurusan di awal buat kita masuk ke jenjang yang lebih tinggi seperti kuliah bang. Kalau kalian bagaimana nih komentarmu? Selanjutnya, inovasi bagi guru. Guru akan mengajar sesuai dengan tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Jadi di sini guru akan lebih banyak nih waktunya dalam merancang dengan sempurna proses pembelajaran, yang tidak seperti yang lalu bahwa guru banyak waktu dalam mengajar sehingga perencanaan ataupun proses pembelajaran itu berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian yang terakhir bagi sekolah, kurikulum prototipe ini memberikan wewenang kepada sekolah untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Nah, salah satu upaya dalam pengembangan kurikulum prototipe ini yang akan dilakukan yakni mengupayakan program pelatihan untuk pengembangan guru dengan jenis pelatihan kompleksitas yang dapat diikuti oleh satuan pendidikan, karena saat ini banyak guru yang belum mengenal ataupun mengetahui mengenai kurikulum prototipe serta belum tahu sih bagaimana penerapannya. Jadi diperlukan pelatihan demi keprofesionalan seorang guru. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai isu yang terkait dengan kurikulum prototipe,
Nah, isu yang pertama dikutip dari kompas.com yang bertuliskan Nadiem ganti nama kurikulum prototipe jadi kurikulum merdeka. Mulai berlaku tahun ajaran 2022-2023. Isinya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim mengumumkan kurikulum prototipe resmi berganti nama menjadi kurikulum merdeka. Bapak Nadiem menambahkan kurikulum merdeka akan dimulai diluncurkan di sekolah lain selain sekolah penggerak. Kita memberikan fleksibilitas. Kurikulum merdeka ini sudah kita tes di 2.500 sekolah penggerak. Namanya dulu kurikulum prototipe, ucapnya. Menurut Pak Nadiem, kurikulum itu akan mulai bisa digunakan mulai tahun ajaran 2022-2023 di jenjang TK, SD, SMP, SMA. Pak Nadiem juga menyampaikan sekolah bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap atau sesuai dengan kesiapan masing-masing sekolah. Satuan pendidikan bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka ini berdasarkan kesiapan masing-masing, ujarnya. Lebih lanjut, menurut dia implementasi kurikulum darurat tidak akan dipaksakan atau diwajibkan. Kurikulum merdeka bersifat opsional. Pak Nadiem menjelaskan pihaknya memberikan 3 opsi kurikulum. Bagi sekolah yang belum siap masih bisa menggunakan kurikulum 2013. Kedua, kurikulum darurat masih bisa digunakan bagi sekolah yang merasa ingin ada perubahan atau penyederhanaan kurikulum, namun masih merasa belum siap menerapkan kurikulum merdeka. Dan opsi terakhir, sekolah yang sudah siap atau sudah bisa menerapkan kurikulum merdeka secara utuh ataupun bertahap, ia memberikan kewenangan kepada guru untuk memutuskan kurikulum yang terbaik sesuai kesiapan sekolah. Seperti yang kita bilang, tidak perlu panik kepada guru dan kepala sekolah karena kemerdekaan dan keputusan itu ada di mereka, ucap Pak Nadiem sebagai Kemendikbudristek. Nah, sebelumnya mengumumkan kurikulum prototipe ini akan ditawarkan kepada sekolah pada 2022. Hal ini berimplikasi bagi SMA yang memilih menggunakan kurikulum prototipe. Maka siswa tidak lagi dibagi lagi dalam jurusan IPA, IPS maupun bahasa. Kurikulum prototipe ini tidak disebut sebagai kurikulum 2022 karena pada tahun 2022 sifatnya opsional, kata Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Kemendikbudristek Pak Anindito. Karena bersifat opsional, maka kurikulum prototipe ini hanya akan diterapkan di satuan pendidikan yang berminat menggunakan sebagai alat untuk transformasi pembelajaran. Nah, bagi sekolah yang menggunakan kurikulum prototipe ini, para siswa SMA dapat meramu sendiri kombinasi mata pelajaran sesuai dengan minatnya. Berita selanjutnya dilansir pada Tribun Jabar pada tanggal 20 Maret tahun 2022, yaitu sebanyak 23 sekolah di Bandung telah menerapkan kurikulum merdeka mulai dari PAUD hingga SMP, di mana hal ini dilakukan untuk menjaga ritme dan efektivitas pembelajaran. Dan sekolah-sekolah tersebut telah menerapkan selama 3 bulan untuk menerapkan kurikulum prototipe ini pada peserta didiknya untuk menemukan pola bagaimana kurikulum ini dapat efektif diajarkan pada peserta didiknya. Nah, isu selanjutnya dikutip dari kompas.com bahwa Kemendikbudristek kurikulum prototipe 2022 ini lanjutkan pengembangan. Nah, dilansir dari kompas.com, Koordinator Pengembangan Kurikulum, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbudristek Yogi Anggraina mengatakan bahwa kurikulum prototipe 2022 ini melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Nah, kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik berbasis kompetensi yang ingin dikembangkan dan bukan berdasarkan konten atau materi, serta dirancang sesuai konteks dan interpersonalisasi sesuai kebutuhan murid. Nah, dia juga mengaku bahwa pembelajaran yang dijalankan
pada kurikulum prototipe 2022 ini akan berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter siswa. Nah, kurikulum ini juga disebut akan berfokus pada materi esensial sehingga ada waktu yang cukup untuk pembelajaran mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerisasi. Nah, kurikulum prototipe ini memberikan fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Sebagai informasi, program perminatan atau penjurusan nantinya tidak diberlakukan di kelas 11 dan juga 12. Sehingga kelas 11 dan 12 ini akan mengikuti mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, Bahasa dan Keterampilan serta vokasi sesuai dengan minat, bakat, dan juga aspirasinya. Pada saat pandemi COVID-19 muncul ini, Kemendikbudristek menerbitkan kurikulum 2013 yang disederhanakan atau disebut kurikulum darurat. Hal itu guna mendorong capaian pembelajaran yang maksimal di tengah pandemi. Jadi sebagai arah untuk pengembangan kurikulum yang ditetapkan kurikulum prototipe ini sebagai arah pengembangannya. Berita selanjutnya dilansir pada Sindonews pada tanggal 5 April tahun 2022, yaitu membingungkan DPR. Kurikulum baru banyak membawa persoalan pada guru dan sekolah. Kebijakan kurikulum pada Komisi 10 DPR mendorong pemerintah untuk memperhatikan berbagai aspek dalam penyusunan kurikulum di Indonesia, termasuk aspek teknis pada kurikulum Merdeka Belajar. Secara keseluruhan dari penjelasan kelompok kami, bahwasanya kurikulum prototipe ini memiliki sejumlah keunggulan yang seharusnya sudah dimaksimalkan dan dapat diarahkan untuk mengejar ketertinggalan pendidikan saat ini yang kita rasakan di Indonesia. Kata kuncinya adalah niat baik, komitmen, dan kerja keras semua pihak. Mudah-mudahan kurikulum prototipe menjadi jawaban kecil dari sejumlah persoalan yang kita alami tentang pendidikan nasional di Indonesia. Mudah-mudahan kurikulum prototipe menjadi jawaban dari sejumlah kecil persoalan yang kita alami dari sistem pendidikan nasional di Indonesia. Akhir kata, kita ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.